Presentasi kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas tentang the global context of business atau konteks global bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Artikau dengan NPM 2411021109. Lalu ada Najwa Habibi 2411021029. Dan yang terakhir, Yogi Vinanda Putra 2411021061. Isi dari presentasi ini adalah yang pertama, dunia utama pasar. Kedua, pasar berkembang, BRICS. Tiga, bentuk kompetitif keuangan. Empat, manajemen bisnis internasional. Lima, hambatan terhadap perdagangan internasional. Enam, mengatasi hambatan perdagangan. Yang pertama, the major world marketplace atau dunia utama pasar. Manajer yang terlibat dengan bisnis internasional perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang perekonomian global, termasuk pasar utama dunia. Bagian ini mengkaji beberapa perbedaan ekonomi mendasar antara negara-negara berdasarkan kekayaan dan kemudian melihat beberapa perbedaan di dunia pasar internasional utama seperti yang pertama, perbedaan berdasarkan kekayaan. Bank Dunia, sebuah badan perserikatan bangsa-bangsa, menggunakan pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata per orang, untuk membedakan antara negara. Metode klasifikasinya saat ini terdiri dari 4 kategori negara yang berbeda, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, negara-negara berpendapatan tinggi. Yang kedua, negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Yang keempat, tiga, negara-negara berpendapatan rendah menengah. Yang keempat, negara-negara berpendapatan rendah atau sering disebut dengan negara berkembang. Lalu, yang kedua ada klaster geografis. Perekonomian dunia berkembang dengan cepat dan pasar negara berkembang atau emerging market memainkan peran yang semakin besar. Namun, perekonomian ini terus berputar terutama pada 3 pasar utama, Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Kelompok ini relatif lebih banyak mencakup negara-negara berpendapatan menengah ke atas dan negara berpendapatan tinggi. Namun, relatif sedikit negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah. Namun, perekonomian ini terus berputar terutama pada 3 pasar utama, Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Emerging Markets, BRICS and Beyond. Istilah BRIC mengacu pada 4 negara yang semakin penting dalam perdagangan global, seperti negara Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok. Konsep BRIC pertama kali digunakan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Pada awalnya, keempat negara ini mulai bertindak sebagai satu kesatuan, mengadakan pertemuan puncak tidak resmi dan mendiskusikan strategi bersama. Status negara-negara ini telah meningkat dalam perdagangan internasional selama beberapa waktu. Alasannya adalah Brazil merupakan negara yang kuat dalam komoditas dan pertanian. Rusia merupakan pemasok energi yang kuat, dan Tiongkok merupakan pusat utama aktivitas manufaktur. Dan India telah menjadi penyedia layanan terkemuka di berbagai tingkatan, mulai dari pusat panggilan layanan, pelangganan dasar hingga penyedia solusi teknik. Pertumbuhan dan perkembangan pasar konsumen yang pesat di negara-negara ini juga memberikan peluang penjualan yang besar bagi perusahaan yang memproduksi mobil dan merek pakaian kelas atas dan sebagainya. Kelompok awal beranggotakan 4 orang menyampaikan undangan ke Afrika Selatan untuk membentuk BRICS. Langkah ini mengejutkan banyak analis, karena tampaknya ada kandidat yang lebih baik untuk diterima. Namun, jelas bahwa kelompok informasi informal berkembang menjadi klub politik penting yang mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Bentuk keuntungan kompetitif ada 8. Yang pertama ada keunggulan mutlak, yaitu kemampuan untuk memproduksi secara efisien dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua ada keunggulan perbandingan, yaitu kemampuan menghasilkan beberapa produk dengan efisien lebih tinggi daripada produk lain. Ketiga ada keunggulan kompetitif nasional, yaitu keunggulan kompetitif internasional yang berasal dari kombinasi kondisi faktor, permintaan, industri terkait, dan pendukung, serta strategis, struktur, dan persaingan yang kuat. Yang keempat ada daya saing internasional, yaitu persaingan produk domestik dengan produk luar negeri di pasar global. Yang kelima ada neraca perdagangan, yaitu selisih nilai antara total ekspor dan total impor suatu negara. Yang keenam ada neraca pembayaran, yaitu selisih antara arus masuk dan keluar uang negara karena perdagangan dan transaksi lainnya. Yang ketujuh ada perbandingan nilai
Yang ketujuh ada nilai tukar, yaitu perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Yang ke-8 ada nilai tukar dan persaingan, yaitu perusahaan yang beroperasi secara internasional perlu memantau fluktuasi nilai tukar dengan teliti karena perubahan ini dapat mempengaruhi permintaan produk mereka di pasar internasional dan menjadi faktor kunci dalam persaingan global. Selanjutnya ada manajemen bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan tantangan karena tanggung jawab dasar manajemen perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian akan jauh lebih sulit untuk dilaksanakan ketika sebuah bisnis beroperasi di beberapa pasar yang terbesar di seluruh dunia. Go internasional, perekonomian dunia sedang bertransformasi menjadi suatu desa global yang besar. Ada beberapa iklim bisnis di negara lain. Bahkan perusahaan yang sudah berpengalaman pun pasti akan menghadapi hambatan budaya, hukum, dan ekonomi. Untuk menuju ekspansi internasional, sebuah perusahaan setidaknya harus mempertimbangkan dua hal, yaitu mengukur permintaan internasional dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada hambatan terhadap perdagangan internasional. Ada 4, yaitu perbedaan sosial dan budaya, perbedaan ekonomi, perbedaan hukum dan politik, dan hukum praktis bisnis meliputi hukum konten lokal, merupakan undang-undang yang mengharuskan barang yang dijual di suatu negara setidaknya diproduksi di negara tersebut. Yang kedua ada hukum praktik bisnis, merupakan hukum atau peraturan yang mengukur praktik bisnis di suatu negara. Yang ketiga ada kartel, merupakan asosiasi produsen yang mengendalikan pasokan dan harga suatu negara, suatu produk. 4. Dumping, merupakan menjual produk dengan harga lebih murah di luar negeri dibandingkan di negara produsen. Selanjutnya ada mengatasi hambatan perdagangan. Ada 3, yaitu Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade merupakan perjanjian perdagangan internasional untuk mendorong pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan multilateral yang berganti nama tahun 1995 menjadi World Trade Organization atau WTO. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan organisasi di mana negara-negara anggota menegosiasikan perjanjian perdagangan dan menyelesaikan perselisihan mengenai kebijakan dan praktik perdagangan. Selanjutnya ada perjanjian Meksiko-Kanada atau USMCA. Perjanjian perdagangan ini menggantikan NAFTA sebagai kesepakatan untuk memperjelas perdagangan antara ketiga negara tersebut dengan secara bertahap menghilangkan tarif dan mengurangi hambatan perdagangan lainnya. Selanjutnya ada perjanjian besar baru atau TPP dan CETA. Trans-Pacific Partnership atau TPP merupakan perjanjian yang akan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya di antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam. TPP dirancang untuk mempromosikan integrasi ekonomi yang komprehensif di antara negara-negara lingkaran Pasifik. Negara-negara yang terlibat dalam TPP mewakili 40% dari produk domestik bruto dunia dan akan membentuk kawasan perdagangan bebas terbesar yang pernah dibuat. CETA merupakan perjanjian bebas di antara Kanada dan Eropa, juga negara mitranya. CETA adalah perjanjian perdagangan progresif. Ini memiliki beberapa komitmen terkuat yang pernah termasuk dalam kesepakatan perdagangan untuk mempromosikan hak-hak buruh, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. CETA mengintegrasikan komitmen UE dan Kanada untuk menerapkan aturan internasional tentang hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan aksi iklim, dan kewajiban ini mengikat. Terima kasih.